itu, pada pagi hari ini saya akan, menyampaikan materi, tentang apa itu, intuitif ya. Jadi bagaimana cara menangkap momen intuitif, kemudian diaplikasikan dalam desain, seperti itu. Nah, di sini desain yang akan kita, eee, lakukan nanti desain 2 dimensi ya. Jadi, eee, momen intuitif itu tadi kita, wujudkan dalam bahasa puitik yang kemudian diaplikasikan dalam desain 2 dimensi. Oke, saya mau, share screen dulu. Oke, eee, gagasan intuitif dalam proses desain arsitektur. Jadi memang kalau kita berbicara tentang proses desain itu sebenarnya gagasan itu, eee, ada yang bersifat intuitif, ada yang bersifat pragmatif gitu ya. Memang, intuitif ini dia kualitatif sekali dan subjektif sekali, sangat berbeda dengan pragmatif yang sifatnya sangat kuantitatif. Nah ini, eee, dalam PA1 memang kenapa dianggap penting karena memang tujuannya untuk mengolah rasa ya, mengolah rasa, mahasiswa terhadap, kondisi lingkungan sekitar dengan mengoptimalkan 5 panca indera tersebut. Kemudian, intuitif itu apa sih gitu ya, kadang ada yang, terkait dengan magis atau takhayul padahal sebenarnya intuisi atau intuitif itu, pengalaman yang tiba-tiba muncul gitu ya. Kadang kita, pada saat berdiam diri tiba-tiba celing gitu ya, ada ide-ide baru yang muncul yang nantinya bahkan itu, menjadi ide yang spektakuler gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa menangkap atau, eee, iya menangkap momen intuitif itu tadi. Intuisi, berpikir intuitif sendiri yaitu berpikir tanpa adanya kesadaran, maka proses berpikir yang terjadi secara cepat, mendadak dan juga menghasilkan berbagai pengetahuan. Maka individu akan dapat mengambil kesimpulan dengan sangat cepat tentang suatu keadaan yang dihadapinya, sehingga akan dapat mengarahkan perilaku dengan benar. Kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Intuisi dipengaruhi oleh pengalaman hidup, pendidikan, keahlian, budaya, dan lain-lain. Nah, ini yang memang, mempengaruhi, apa ya, eee, kedalaman berpikir, kemudian, momen intuitif yang diterima gitu ya. Terus kemudian bagaimana mempersepsikan, nah itu dipengaruhi oleh ini tadi, pengalaman hidup, pendidikan, keahlian, budaya, dan lain-lain. Sehingga, intuisi itu sendiri memang sifatnya subjektif sekali gitu. Setiap orang itu pasti berbeda gitu ya. Karena dipengaruhi oleh itu tadi, pengalaman hidup, pendidikan, keahlian, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita dihadapkan pada situasi yang sama, belum tentu, momen intuitif dan juga, persepsi yang dihasilkan itu juga sama gitu. Nah, melatih kesadaran intuitif dengan cara memaknai pengalaman ruang yang secara abstrak ditangkap oleh indera. Nah, memang, caranya agar kita bisa, mengoptimalkan kemampuan kita berintuisi, ya kita harus mengoptimalkan 5 panca indera tersebut. Mungkin kalau sekarang kita sebagai mahasiswa arsitektur gitu ya, kalian menjadi mahasiswa arsitektur, kemampuan visual itu yang lebih menonjol gitu ya. Tapi indera-indera yang lain mungkin belum dioptimalkan. Nah, ini yang harus dioptimalkan gitu ya, dikali dari pendengaran, penciuman, perasa, dan juga peraba itu juga harus dioptimalkan karena, bisa jadi momen-momen intuitif itu muncul dari indera-indera itu gitu. Ya, uh, ya memang ini butuh butuh latihan ya, jam terbang dan lain sebagainya itu akan sangat mempengaruhi, momen intuitif itu tadi ya dan kedalaman dari apa yang kita persepsikan. Nah, ini contohnya ya. Uh, Ketika kita menangkap
eee, atau memperoleh intuisi itu tidak harus pada atau situasi yang tenang gitu ya. Memang idealnya kita melakukan kontemplasi, berdiam diri itu pada suasana yang tenang ya, tapi bisa jadi itu, pada kondisi yang ramai gitu ya, di saat kita panik dan lain sebagainya, tiba-tiba momen itu kita dapat gitu ya. Contohnya di ruang operasi gitu ya, tiba-tiba ada, momen intuitif di saat-saat genting gitu bisa kita dapat, atau mungkin di pasar gitu ya, atau di kafe-kafe gitu ya, melihat melihat, orang lain beraktivitas gitu ya, tiba-tiba kita menangkap momen-momen intuitif itu. Atau ya di tempat yang memang, sunyi, sepi, seperti itu ya. Memang, ada kelebihan dan kekurangan ya ketika kita menentukan di mana kita harus, mendapatkan momen itu ya. Jadi ketika kita, berada pada ruangan yang sepi gitu, tidak akan terganggu ya. Jadi kita bisa dengan sangat mudah mengoptimalkan kelima panca indera gitu ya. Tapi mungkin pada kondisi yang ramai gitu, ada beberapa panca indera yang mungkin dia tidak tidak bisa optimal gitu ya, dimanfaatkan karena terdistruksi dengan suasana yang ada di sana gitu. Nah, ini, juga beberapa lokasi yang biasanya, bisa dengan cepat gitu ya apa itu, membangkitkan, atau kita berkontemplasi ya, memunculkan intuisi-intuisi tadi di tempat pinggir pantai, menikmati keindahan alam sehingga, momen intuisi itu biasanya cepat kita dapat ya di perkuburan gitu ya, merenung, kemudian di puncak gunung atau mungkin bahkan di terminal gitu ya. Nah, ini terkait dengan tugas nanti, mahasiswa diharuskan menangkap fenomena yang diterima gitu oleh panca indera dengan melakukan kontemplasi. Ya, jadi kita harus berkontemplasi ya untuk menangkap fenomena yang ada dan sehingga kita mendapatkan momen intuitif itu sendiri, kemudian mengolah rasa hasil dari membaca fenomena. Jadi, dari fenomena itu kemudian kita bisa mengolah rasa kita gitu ya. Rasa apa sih yang muncul gitu ya? Apa perasaan cinta, nostalgia, kesedihan dan lain sebagainya. Kemudian mahasiswa, menuangkan, rasa itu ya terhadap bahasa puitik. Bahasa puitiknya apa? Ini diberi kebebasan mau puisi, mau lagu, mau pantun dan lain sebagainya. Kemudian setelah mahasiswa menerjemahkan dalam bahasa puitik, mahasiswa diharuskan, eee, menerjemahkan ke dalam makna visual. Ya, setelah kita tahu makna visual dari bahasa puitik itu tadi, kemudian mahasiswa diharapkan menemukan kata kunci dan tema. Ya, jadi kata kunci dan tema itu muncul setelah, eee kita melakukan, makna visual itu tadi. Dan pada akhirnya, eee, ditransformasikan ke dalam bahasa gambar. Nah, di sini memang dibatasi pada desain, 2 dimensi. Dan ini bisa berkembang ya, desain 3 dimensi dan lain sebagainya. Nah, eee, melatih rasa dan kepekaan panca indera. Jadi, eee, apa, situasi-situasi tertentu, kondisi-kondisi tertentu yang terjadi di sekitar kita itu juga juga, melatih ya, apa, empati kita gitu ya. Jadi memang, ketika kita melakukan kontemplasi kita bisa, didahului dengan melatih rasa ini tadi ya, dan kepekaan panca indera dengan berada pada situasi-situasi yang mungkin berbeda dengan kita gitu ya, atau mungkin kondisi yang memang, eee, apa itu, kondisi yang tidak ideal seperti itu ya. Jadi ini bagaimana kita melihat kondisi seperti ini, apakah memang rasa kita, empati kita itu muncul gitu dan apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini salah satu cara-cara untuk melatih, panca indera kita.
bahasa puitik. Nah, jadi bahasa puitik ini nanti dia masuk dalam tahapan yang ketiga, di mana kalian setelah mendapatkan fenomena itu, membaca fenomena, mengolah rasa, kemudian diaplikasikan ke dalam bahasa puitik. Bahasa puitik macamnya banyak ya, ada puisi, ada novel, ada lagu dan lain sebagainya. Nah, memang di sini eh, kita dilatih untuk bisa membuat bahasa-bahasa yang sekiranya mewakili fenomena yang kalian tangkap ya, momen intuitif yang kalian dapat gitu ya. Yang kemudian dinarasikan dalam bahasa-bahasa puitik itu. Eh, ini contohnya ya, eh, ketika berada dalam situasi tertentu, kalian melakukan kontemplasi, kemudian menghasilkan mengolah rasa itu tadi ya, melihat fenomena, kemudian mengolah rasa dan dituliskan dalam suatu puisi kalau di sini, dalam satu lagu. Nah, ini contohnya ya, suasana di pantai ketika kita melakukan apa ini eh, kontemplasi di pantai, menikmati suasana yang ada, kemudian kita mengolah rasa dan menghasilkan satu puisi gitu. Ombak datang bergulung-gulung, aku duduk sambil termenung menyaksikan semesta pantai yang indah di mana kan kutemukan lagi sebuah keindahan seperti keindahan yang kau miliki. Nah, ini prosesnya dari bahasa puitik kemudian ke bahasa terjemahan. Ya, ini proses yang keempat ya. Dari ombak datang bergulung-gulung, kemudian ombak itu apa sih? Terjemahannya menjadi salah satu daya tarik sebuah pantai. Ini memang kita karena tadi saya sampaikan di awal intuitif subjektif sekali sehingga ketika kalian menerjemahkan setiap bait ini juga ini terkait dengan kemampuan kalian ya yang tadi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, budaya dan lain sebagainya. Sehingga meskipun dengan puisi yang sama nanti terjemahannya bisa berbeda-beda tiap orang gitu. Yang dipengaruhi oleh tadi ya pendidikan, budaya, tingkat sosial dan lain sebagainya. Nah, ini sudah diterjemahkan satu persatu. Kemudian setelah masuk bahasa terjemahan kita berusaha memvisualisasikan ya, berusaha untuk mengarahkan ke dalam bahasa-bahasa gambar atau memvisualisasikan ya. Jadi ini ombak datang bergulung-gulung, bahasa terjemahannya ombak menjadi salah satu daya tarik sebuah pantai. Kemudian visualisasi maknanya, orientasi bangunan mengarah ke pantai. Kemudian bait kedua, aku duduk sambil termenung menikmati suasana pantai sambil bersantai. Visualisasi maknanya menyediakan fasilitas duduk yang nyaman. Nah, ini proses-proses kita untuk dari bahasa puitik menjadi bahasa gambar ya. Dan seterusnya, kemudian kita masuk ke visualisasi unsur geometri dua dimensi. Ya. Jadi bahasa puitiknya ombak datang bergulung-gulung, bahasa terjemahan ombak menjadi salah satu daya tarik sebuah pantai, kemudian visualisasi makna, orientasi bangunan mengarah ke pantai, visualisasi unsur geometri dua dimensi, garis meliuk-meliuk atau garis yang dinamis. Nah, ini kita sudah mulai mengarah ke dalam unsur-unsur geometri ya. Jadi kata-katanya itu sudah masuk ke unsur geometri sehingga kita bisa menghasilkan kata kunci gitu dari puisi ini, yaitu garis melikak-liku bagian dari proses pencarian keindahan gitu ya, dengan tema sebuah pencarian kembali gitu ya. Pencarian kembali dalam arti dia sudah pernah menemukan tapi kemudian dia kehilangan dan mencari lagi gitu. Ini sudah mulai mengkerucut mengarah ke dalam sebuah bentuk. Nah, hasilnya seperti ini desainnya. Tema sebuah pencarian kembali ya. Pencarian garis lengkung-lengkung dan landai sebagai bagian dari proses pencarian ya. Kembali keindahan yang pernah muncul dan hilang gitu ya. Nah, ini jadi
apa itu bentuk segitiga bintang itu dia sebenarnya pernah menemukan keindahan. Jadi bintang itu diibaratkan keindahan, kemudian dia proses mencari mencari. Nah, bintang ini semakin lepas, semakin lepas, semakin lepas, dan akhirnya dia tidak menemukan gitu ya. Nah, ini salah satu cara untuk atau proses ya dari intuitif pada desain gitu ya. Dan ini bisa berkembang, kalian bisa tidak hanya 2 dimensi, 3 dimensi, sampai dengan desain arsitektural gitu ya. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh arsitek-arsitek besar, dan ini menjadi salah satu channel kreativitas gitu ya, dengan mengoptimalkan kemampuan dasar manusia gitu ya, berintuisi. Oke, kita langsung masuk ke tugas. Jadi tugas ini kita disarankan untuk mengolah intuisinya di 11 area ini ya, tapi ini bisa berkembang karena memang disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal kalian, di pantai, di gunung, terminal bus, pemakaman, hutan pinus, air terjun, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti setiap mahasiswa diwajibkan untuk melakukan kontemplasi di salah satu objek yang dipilih itu. Nah, ini kita sudah masuk ke tugas, ada sketsa grafis. Sketsa grafis ini meliputi bahasa puitik, proses terjemahan makna, proses simpulan dan visualisasi makna, dan terakhir proses penentuan kata kunci. Jadi keempat proses ini harus dijelaskan ya dengan detail sampai dengan dilengkapi dengan video kalian ketika menangkap momen intuitif ya. Lokasinya di mana, kondisinya seperti apa, dan produk gambarnya ya desain 2 dimensi yang tadi saya contohkan gitu ya. Nah, di sini ketentuannya semua disajikan dalam kertas A3, posisi lanskap dilengkapi dengan teknik presentasi bebas berwarna, tersaji jelas dan komunikatif, tulisan menggunakan huruf teknik, dan pengumpulan tugas dengan menggunakan format PDF. Ini ketentuan yang harus dipenuhi ya, dan diwajibkan untuk asistensi ke dosen pembimbing minimal 2 kali. Oke, mungkin penjelasan saya untuk materi minggu ini terkait dengan intuisi. Untuk selanjutnya nanti bisa langsung konsultasi dengan dosen pembimbingnya masing-masing ya. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.